Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Fitri Aulia Rahmadini dengan NPM 1914151062 dari Fakultas Pertanian Jurusan Kehutanan Universitas Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang strategi pengembangan wisata religi di Kabupaten Gresik, studi pada makam Maulana Malik Ibrahim dan makam Sunan Giri. Daftar isi yang akan dibahas yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada metode penelitian, hasil dan pembahasan, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama yang kita bahas adalah pendahuluan. Pendahuluan perkembangan budidaya Islam Jawa Timur memiliki potensi beragam di sektor wisata religi, budaya, dan sejarah. Gresik memiliki wisata religi, makam Nyai Ageng Pinati, Pusponegoro, Raden Santri, Sunan Prapen, dan makam Siti Fatimah binti Maimun, Kanjeng. Terdapat juga makam Waliullah, Sunan Maulana Malik Ibrahim, dan Sunan Giri ramai di setiap musim libur sekolah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengetahuan strategi pengembangan wisata religi di makam Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri, mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi perkembangan wisata religi ini. Masuk kepada metode penelitian. Waktu dan lokasi penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2021. Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Kemudian, yang melatar belakangi yaitu pariwisata memiliki potensi berkembang pesat dan memberikan sumbangan besar kepada pembangunan daerah nasional. Penelitian mendeskripsikan, menguraikan, interpretasi, mengambil kesimpulan dan permasalahan. Potensi cukup besar, namun sarana prasarana dan fasilitas yang perlu perhatian lebih mendalam. Metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Data pengunjung meningkat setiap tahunnya, didukung oleh peran pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana dan peran pengurus. Pengumpulan data menelusuri literatur, wawancara masyarakat, pengunjung, dan instansi terkait. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada aksesibilitas, alat transportasi untuk mempermudah mencapai tujuan. Pemerintah daerah menyiapkan terminal. Di Malik Ibrahim ada angkutan yang mengantar ke lokasi. Di Sunan Giri memakai jasa ojek. Papan informasi menceritakan sejarah, biografi, perjalanan Sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim yang akan dipasang di masing-masing lokasi. Lalu yang nomor kedua ada shopping center. Di kedua area makam telah ada sentra penjualan baik makanan, minuman, ataupun souvenir. Keluhan pihak pengurus penertiban PKL baik dari segi bangunannya maupun ragam jualannya. Campur tangan pemerintah untuk menertibkannya agar mereka bisa patuh. Kemudian yang ketiga, ada pembangunan museum 3 dimensi, didirikan sebagai wadah tinggalan arkeologi dan histori di Kabupaten Gresik, serta sebagai pusat informasi edukasi sejarah purbakala Kabupaten Gresik. Namun untuk rencana pembangunannya terkendala oleh dana. Tempat istirahat atau penginapan. Makam Maulana Malik tersedia tempat istirahat, namun Sunan Giri belum. Pernah mendapat bantuan 2 kali dinas Permesiuman 2013 dan 2014. Pembangunan gedung lantai 1 dibuat lesehan sholat lantai 2 untuk kamar pengunjung ingin menginap. Lalu yang kelima, tingkat kenyamanan pengunjung. Sebenarnya telah dibuat aturan oleh pihak setempat untuk menertibkannya, namun berjalan sebentar dan muncul lagi.
banyak ditemukan penerima pundi-pundi amal di area makam. Ada keamanan pengunjung. Banyak pencurian pencopetan di area makam Sunan Giri dan akhirnya dibangunkan sebuah pos penjaga. Lalu yang kedua, namun masih ada kehilangan, terutama di saat ramai pengunjung. Perlu ditambahkan security atau CCTV di area yang sering terjadi. Kesimpulannya yaitu, faktor pendukung yaitu kecintaan pada tokoh yang mempunyai jasa dalam penyebaran ajaran Islam, serta kepedulian dan dukungan dari pemerintah dan dinas pariwisata. Kemudian penghambatnya yaitu kurangnya ide pengembangan sehingga bersifat wacana yang belum direalisasikan, terbatasnya anggaran pengembangan wisata religi masih minim. Kemudian pembenahan fasilitas aksesibilitas, transportasi informasi, shopping center, perencanaan pembangunan, tempat istirahat, tingkat kenyamanan, keamanan, kebersihan, fasilitas jasa, menciptakan wisata baru. Pengembangan wisata religi yaitu pembangunan, penyediaan fasilitas. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Selamat menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.